Oke cuy, balik lagi bersama gua Dennis di channel D9. Di video kali ini gua akan ngebahas kelanjutan dari anime Masamune no Revenge Part 3. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja cus ke pembahasannya. Hari pun berganti, kita sedang diperlihatkan Masamune yang sedang berangkat ke sekolah. Lalu bertemulah dengan Yoshino. Tapi saat ini Masamune tidak memanggil dengan sebutan master, melainkan dengan nama belakangnya, yaitu Koiwai. Tak lama kemudian si Yoshino langsung menggandeng tangannya Masamune dan menyuruh Masamune memanggil dengan nama depannya, yaitu Yoshino. Bagi yang belum tahu, di Jepang kalau memanggil dengan nama depan berarti udah deket banget gitu. Jadi kayak sahabat, pacar, saudara gitu. Tapi kejadian barusan merupakan mimpi dari si Masamune. Di sekolah saat ini sedang membahas tentang coklat dan persiapan hari Valentine. Karena si Kojuro diajak bicara sama cewek-cewek, jadi pikirannya Kojuro itu dia udah dianggap seperti anak laki-laki. Tapi Masamune bilang dalam hati kalau cewek-cewek itu cuma akrab dengan yang satu kelamin gitu. Jadi si Kojuro masih dianggap sebagai kewanita-wanitaan gitu sama si cewek-cewek. Futaba bilang ke Masamune kalau dirinya akan memberi satu coklat, dan juga menyuruh Masamune request coklat seperti apa yang dia inginkan. Tetapi karena si Masamune akan dapat coklat dari Adagaki, makanya dia nggak jadi nawarin ke Masamune. Waktu pun berganti, saat ini si Adagaki sedang membuat coklat untuk si Masamune. Adagaki pun bertanya pada Yoshino, apakah kau tidak akan memberi sesuatu pada seseorang? Yoshino pun menjawab, ada juga di luar sana orang yang tidak akan merasa senang saat mendapatkannya. Kalian tahu nggak maksudnya si Yoshino itu apaan? Jadi maksudnya itu semisal dia memberikan coklat pada Masamune, dia pikir Masamune nggak akan ngerasa senang, dan juga si Adagaki juga nggak akan merasa senang kalau si Yoshino ngasih coklat ke Masamune. Keesokan harinya, karena Adagaki melihat kalau si Masamune dapat banyak coklat, awalnya Adagaki nggak ingin memberikan coklatnya. Tapi karena Masamune terus-terusan memaksa, akhirnya dikasih sama si Adagaki. Waktu pun berganti, saat ini Masamune sedang mengembalikan bukunya si Fujinomiya yang ketinggalan. Si Fujinomiya bilang kalau Masamune jadi sedikit gemuk. Masamune pun menjelaskan kalau dirinya habis kencan dengan Adagaki dan mencoba banyak makanan. Fujinomiya pun bertanya, mau kemana kau hari ini? Masamune pun menjawab, tidak kemana-mana karena si Adagaki sedang sibuk. Tak disangka-sangka kalau si Adagaki ternyata ada janji dengan Fujinomiya. Tujuan Fujinomiya memanggil si Adagaki adalah untuk menyuruh Adagaki putus dengan Masamune. Adagaki pun menolak untuk putus dengan Masamune. Lalu si Fujinomiya bilang kalau Masamune itu tidak menyukai Adagaki. Ternyata Adagaki tahu kalau si Masamune tujuannya hanya untuk balas dendam. Kok bisa tahu? Karena pada saat malam Natal kan si Masamune pergi ke toilet kan karena perutnya sakit. Nah itu nggak sengaja si Adagaki itu nemuin buku catatannya si Masamune. Fujinomiya bilang kalau kau sudah mengetahuinya, kenapa kau tidak mau putus? Adagaki pun bilang, tentu saja karena aku menyukainya. Jadi meskipun ia membenci atau menolakku, aku sudah tidak bisa melepaskannya sekarang. Singkat cerita, Adagaki pun pergi. Di luar ternyata Yoshino sudah menunggu. Adagaki menceritakan semua yang dikatakan Fujinomiya. Karena mengetahui hal itu, si Yoshino hendak mendatangi si Fujinomiya, tapi dihentikan sama si Adagaki. Yoshino pun meminta maaf ke Adagaki karena semua ini terjadi karena ulah Yoshino yang telah memanggil Masamune dengan sebutan babi ngepet. Maksudnya anak babi. Karena merasa bersalah, makanya kemarin-kemarin itu si Yoshino membantu Masamune untuk dekat dengan si Adagaki. Waktu pun berganti, saat ini Adagaki menelpon si Masamune, mengajak pergi ke suatu tempat. Sesuai janji, keesokan harinya si Masamune pun pergi ke tempat yang sudah direncanakan. Ternyata penjaga toko itu merupakan salah satu pembuli yang suka membuli Masamune dulu. Pembuli itu pun heran dengan perubahannya si Masamune. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi dari toko itu. Saat di luar, si Adagaki memberikan coklat putih ke Masamune. Dan Adagaki pun memutuskan Masamune dan bilang, aku percaya kalau ada seseorang yang ingin kamu lupakan, sehingga kamu harus mengambilnya kembali. Kalian tahu siapa yang dimaksud si Adagaki? Ya benar, orang itu adalah Yoshino Koiwai. Adagaki pun mengucapkan selamat tinggal ke Masamune.
Hari pun berganti, ternyata Masamune sudah 4 hari tidak masuk sekolah. Teman-temannya Masamune pun bertanya pada Adagaki. Tapi Adagaki juga tidak tahu kemana perginya si Masamune, dan bilang kalau dirinya dan Masamune sudah putus. Hal itu membuat Yoshino, Futaba, dan yang lain terheran-heran. Sepulang sekolah, Yoshino, Futaba, dan Fujinomiya pergi ke rumahnya Masamune. Adiknya memberitahu kalau si Masamune pergi ke Nagano, tempat kakeknya tinggal. Hal itu membuat ibunya sedih dan murung. Jadi ibunya ini kayak di dalam selimut terus gitu. Sepulang dari rumahnya Masamune, Yoshino menyalahkan Fujinomiya atas semua yang telah terjadi. Singkat cerita, Fujinomiya pun menampar Yoshino dan mengatakan, "Kamu sudah tahu sejak lama kepada siapa perasaan Masamune sebenarnya. Namun kamu mengabaikannya dan mendorong Aki. Kamu bahkan berbohong pada perasaanmu sendiri." Yoshino pun menjawab, "Siapa yang peduli dengan perasaanku?" Singkat cerita, Adagaki pun datang dan menghentikan mereka berdua. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Scan beralih ke tempat Masamune. Kakek Masamune menemukan coklat yang diberikan Adagaki. Kakeknya pun berkata kalau barang seperti ini tidak boleh ada di sini. Tanpa pikir panjang, Masamune langsung membakar coklat tersebut. Saat ini Adagaki dan Yoshino sedang membicarakan masa lalunya dan kebersamaan mereka. Tak lama kemudian Adagaki bilang kepada Yoshino, "Kenyataannya kau menyukai Makabe Masamune. Meski kau ingin menyatakannya, kau tidak bisa melakukannya." Tapi si Yoshino selalu menyangkal. Adagaki pun bilang, "Kau harus menghadapi perasaanmu dengan benar." Adagaki menyuruh Yoshino pergi ke tempat Masamune dan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Yoshino akhirnya menyetujuinya dan pergi ke tempat Masamune. Jadi di sini si Adagaki sudah merelakan Masamune untuk si Yoshino. Scan beralih ke Masamune. Saat ini Masamune bertemu dengan anak kecil yang mirip dengannya. Anak kecil itu juga ingin balas dendam, tapi si Masamune bilang kalau dia bukan musuhmu dan menasihati agar anak itu tidak balas dendam. Singkat cerita, anak itu pun setuju. Tak lama kemudian Yoshino datang dari dalam hutan, lalu memeluk si Masamune dan menciumnya. Hari pun berganti, Yoshino saat ini akan pergi berkencan dengan si Masamune. Adagaki pun bertanya apakah berjalan dengan lancar, tapi si Yoshino tidak menjawab sepatah kata pun dan langsung pergi. Karena Adagaki lapar, akhirnya si Adagaki berusaha hidup mandiri dan membuat makanan sendiri. Keesokan harinya saat sekolah, ternyata hari itu bertepatan dengan hari kenaikan kelas. Ternyata Futaba, Fujinomiya, Kojuro, dan Yoshino saat ini berada di kelas yang sama. Lalu di berbeda kelas terdapat Masamune dan Adagaki yang berada di kelas yang sama. Saat jam istirahat, Adagaki pun kembali ke gudang untuk makan. Ternyata Adagaki pergi makan di gudang juga karena tidak ingin bertemu dengan Masamune. Tapi tak lama kemudian si Masamune datang dan menawarkan roti yang ia miliki. Adagaki pun bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Masamune pun menjawab kalau dia ingin meminta maaf. Tak lama kemudian Yoshino pun datang dan menggandeng tangan si Masamune. Masamune pun bertanya, "Kenapa kau sangat agresif?" Yoshino pun menjawab, "Apa salahnya? Yang seperti ini sebentar lagi akan berakhir." Sesampainya di rumah, Yoshino pun kaget melihat kalau si Adagaki memotong rambutnya. Adagaki pun bilang kalau dia tak pernah ingin menyerah, makanya dia mengubah penampilannya. Yoshino pun langsung bilang, "Anda salah, kami hanya ingin membuat Anda jengkel." Yoshino juga bilang kalau Adagaki ingin tahu yang sebenarnya, pergilah ke gedung sekolah yang lama karena di sana ada Masamune. Setelah Adagaki pergi, Yoshino pun merasakan hal yang sama saat Adagaki menyuruhnya pergi menemui Masamune dulu. Saat sampai di sekolah, Adagaki tidak langsung menemui Masamune. Jadi si Adagaki harus menemukan clue-clue yang diberikan Masamune. Singkat cerita, si Adagaki pun melihat Masamune. Mereka berdua pun saling mendatangi satu sama lain dan akhirnya mereka berdua bertemu. Adagaki pun mengungkapkan kesedihannya karena Masamune dan Yoshino sudah jadian. Lalu Masamune pun bilang kalau kami tidak jadian. Jadi pada saat Yoshino mendatangi Masamune, Yoshino tuh emang menyatakan perasaannya ke Masamune. Tapi Masamune menolak si Yoshino karena si Masamune belum move on sama si Adagaki. Masamune pun minta maaf karena telah salah sangka. Dikiranya yang memanggil dengan sebutan anak babi itu si Adagaki, ternyata bukan. Lalu si Masamune pun meminta Adagaki untuk pergi dengannya. Tapi si Adagaki masih ragu dan bertanya apakah kau menyukaiku. Masamune pun menjawab, mungkin lebih tepatnya cinta.
Si Adagaki malah mengira kalau si Masamune ingin bercinta dengannya. Setelah ngobrol panjang, Adagaki pun meminta Masamune berciuman dengannya. Masamune pun gugup, tapi akhirnya mereka berdua berciuman. Cerita pun habis. Akhirnya endingnya ya kayak gitu, alhamdulillah bisa happy ending gitu. Aku juga pikirnya dulu itu kayak, ya Allah ini apa bakal happy ending gitu. Soalnya gimana ya, si Masamune itu yang suka itu banyak gitu. Kayak si ketua kelas itu, si Futaba itu ternyata suka kan, dulu itu pas di animenya kan dibilang gitu. Terus si Yoshino juga suka, terus si Fujinomiya juga suka. Terus ya gimana ya, jadi kayak bingung gitu. Tapi kalau aku disuruh jadi si Masamune itu mending milih si Yoshino sih. Kayak gimana ya, udah cocok gitu. Kayak wajah-wajahnya datar gitu, tipe-tipenya gitu bagus gitu. Maksudnya kayak datar, terus ya tau lah ya itu gitu. Terus ya gitu loh. Jadi lebih cocok sama si Yoshino gitu. Tapi ada lagi cocok sama si Fujinomiya. Soalnya si Fujinomiya itu orangnya gimana ya, kayak peduli banget gitu sama si Masamune. Terus kurangnya anime Masamune Kun ini menurut gue itu kurang karakter cowok gitu. Karakter cowok di anime ini tuh cuma 2 gitu, si Kojuro sama si Masamune. Masamune ini emang kayak apa ya, cowok beneran gitu, hobinya olahraga gitu, terus dianya itu kayak cool gitu. Tapi kalau si Kojuro ini kayak gimana ya, cowok kecewek-cewekan gitu. Terus dulu itu gue pikir itu ada 3 kan, sama si ini Gaso yang gendut itu, yang wajahnya mirip sama Masamune 8 tahun yang lalu. Itu juga gimana ya, itu kayak gue pikir itu cowok gitu. Jadi kan kayak lumayan, ini ada 3 karakter cowok gitu. Tapi kenapa itu si Gaso itu ternyata cewek loh. Jadi kayak ya Allah, ini karakter cowok itu minim banget di anime Masamune Kun ini. Terus gue juga mau bilang, jeleknya anime harem itu ya kayak gini nih. Makanya gue itu dari dulu itu kayak males gitu nonton anime harem gitu. Tapi gimana ya, kayak feel-nya itu dapet gitu kalau nonton anime harem gitu. Kayak gimana ya, perjuangannya gitu itu dapet gitu. Tapi minusnya itu kayak apa ya, pasti bakalan ada yang tertolak gitu. Kasiannya sih gitu sih. Tapi kalau anime apa ya itu ya Orewosuki Nano itu animenya itu bagus banget itu menurut gue. Itu kayak rating 10 dari 100 gitu. Kebalik 100 dari 10 gitu. Ending-endingnya kan si MC-nya itu nembak cewek-ceweknya semua itu. Jadi kayak lucu gitu, kayak happy ending anime harem menurut gua gitu, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang sakit hati gitu. Oke cuy, sekian video kali ini. Dan bagi kalian yang mau request anime apa lagi yang mau dibahas, kalian langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Gini. Ada lagi. Di sini gue itu ada manganya si Masamune After the School kalau nggak salah namanya. Itu sebenarnya gue mau baca sih, gue mau bahas juga di sini. Tapi ya gimana? Kalian setuju apa enggak? Kalian langsung aja komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Adios.